Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, segala apa yang kita anggap utama di dunia yang bersifat fana, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita, sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kedua kalinya, tak lupa kita sanjungkan kepada karibaan junjungan kita, Nabi dengan mukjizat terbesarnya Al-Quran, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh rahmat di bawah naungan agama Islam. Amin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 5 ringkasan materi tentang Tuhan dan ideologi bertuhan. 5 ringkasan ini diantaranya yaitu: 1. Mengapa manusia harus bertuhan? Yang kedua, hubungan spiritualitas dan bertuhan. Yang ketiga, pentingnya spiritualitas dalam kehidupan. Yang keempat, kelebihan orang yang memiliki kesadaran spiritual. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu bagaimana membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu mengapa manusia harus bertuhan. Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat untuk bertuhan. Artinya, rohlah yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta ini. Jadi, kita harus meyakini dan mengimani bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menciptakan bumi dan segala isinya, termasuk kita sebagai makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54, yang artinya, sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang Maha Esa, yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam dengan siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan dia ciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang untuk tunduk kepadanya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah, Rabb semesta alam. Kedua yaitu hubungan spiritualitas dan bertuhan. Ini adalah dasar bagi manusia untuk menciptakan nilai-nilai moral serta rasa memiliki, untuk menciptakan kesadaran yang menghubungkan kita langsung dengan Tuhan atau sesuatu yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Itulah hubungan spiritual dan bertuhan. Yang ketiga adalah pentingnya spiritual dalam kehidupan. Spiritual merupakan upaya manusia dalam menemukan harapan, arti, dan ketenangan dalam hidup. Spiritualitas berkaitan dengan roh, batin, jiwa, dan keyakinan atau kepercayaan seseorang kepada Tuhan. Jadi, pentingnya spiritualitas dalam kehidupan itu adalah untuk menghindari kebebasan manusia dalam bersikap dan bertindak melakukan hal-hal buruk yang tidak terpuji. Keempat adalah kelebihan orang yang memiliki kesadaran spiritual. Yang pertama yaitu dapat mengenal dirinya dan untuk apa dia diciptakannya. Dan dalam kehidupan sosial, dia akan sering introspeksi diri jika ada kesalahan, dan dia mudah menerima saran dari orang lain. Yang kedua, mempunyai ciri khas diri sendiri dan mempunyai argumen yang kuat. Yang ketiga, ketulusan dan rendah hati. Yang keempat, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang kelima, menyukai ketenangan dan lebih suka menyendiri. Yang terakhir adalah yang kelima, yaitu
Bagaimana membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan? Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari keimanan yang lain. Maka keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Sebab jika keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertanam dengan benar, maka ketidakbenaran ini akan berlanjut kepada keimanan yang lain, seperti iman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, serta qada dan qadarnya, dan pada akhirnya akan merusak ibadah seseorang secara keseluruhan. Jadi, kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang diberi akal untuk berpikir, kita harus senantiasa beriman kepada Allah, serta kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Sebagai buktinya adalah adanya Asmaul Husna untuk kita pahami dan menghafalkannya. Selain itu, kita harus mentaati semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu serta teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.